Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haris dari Prodi Ekonomi Syariah. Di sini saya akan membuat video tugas akhir kuliah, mata kuliah evaluasi proyek, dosen pengampu Agus Karjuni MPDI. Oke, langsung aja. Tentang kriteria investasi pelengkap. Apa itu investasi pelengkap? Apa itu investasi? Investasi itu berasal dari bahasa Inggris yang artinya investment, dari kata dasar invest yang berarti menanam atau istat hamara dalam bahasa Arabnya, yang berarti berbuah, berkembang dan bertambah jumlahnya. Jadi investasi pada dasarnya itu merupakan penempatan sejumlah dana pada saat ini dengan tujuan untuk memperoleh sejumlah keuntungan di masa yang mendatang. Investasi juga dapat diartikan sebagai komitmen untuk menanam sejumlah dana pada saat ini dengan tujuan memperoleh keuntungan di masa akan mendatang. Lalu apa sih jenis dan karakter investasi? Menurut jenisnya itu ada beberapa. Yang pertama, investasi langsung atau aktiva real. Yang kedua, investasi tidak langsung atau aktiva tidak real. Maksudnya aktiva finansial. Maksudnya apa? Investasi langsung itu pada aset atau faktor produksi. Ya, investasi langsung itu maksudnya investasi pada aset atau faktor produksi untuk melakukan usaha atau bisnis, misalnya emas, intan, perak, perkebunan, dan lain sebagainya, yang mana investasi dapat dilihat secara fisik dan dapat diukur dampak terhadap masyarakat secara menyeluruh. Terus yang kedua, investasi langsung itu investasi bukan pada faktor produksi tetapi pada aset keuangan atau finansial aset seperti deposit, surat berharga seperti saham dan obligasi, dan lain sebagainya. Karakter investasi itu ada 4 macam. Yang pertama, investasi publik. Yang kedua, investasi swasta. Yang ketiga, kerjasama investasi. Yang terakhir, investasi kerjasama antar negara. Yang pertama maksudnya apa? Investasi publik itu investasi yang dilakukan oleh negara atau pemerintah untuk membangun prasarana dan sarana atau infrastruktur guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Investasi dalam bentuk seperti ini bersifat nirlaba atau non-profit, seperti pembangunan jalan tol, jembatan, sekolah, taman, atau pasar, atau sarana publik lainnya. Karena investasi ini dilakukan oleh negara, maka dana dan pembiayaannya dilakukan melalui APBN dan APBD. Yang kedua, investasi swasta itu yang dilakukan swasta dengan tujuan untuk mendapatkan manfaat berupa laba. Investasi jenis ini dapat dilakukan oleh individu maupun korporasi. Kerjasama investasi pemerintah dengan swasta atau disebut public private partnership itu kerjasama antar pemerintah dan swasta dalam melakukan investasi untuk membangun prasarana dan sarana atau infrastruktur guna untuk kebutuhan masyarakat. Yang terakhir, investasi kerjasama antar negara atau bahasa kerennya itu state partnership investment. Itu pemerintah atau antar negara ini merupakan hal yang lazim dilakukan, misalnya di negara ASEAN. Terus apa sih karakter investasi pelengkap itu? Agar investasi bisa menghasilkan tingkat pengembalian yang diharapkan di masa mendatang, investor harus melakukan analisis kelayakan investasi terlebih dahulu. Analisis kelayakan investasi dapat dipahami sebagai analisis kelayakan yang dilakukan untuk mengetahui prospek dari suatu proyek investasi yang mendasari pengambilan keputusan
diterima atau ditolaknya investasi tersebut. Sebelum mengambil keputusan investasi, penting untuk dilakukan analisis kelayakan agar dapat menghindar penanaman modal pada proyek atau kegiatan yang tidak menguntungkan. Adapun 4 metode yang dapat melakukan penilaian kelayakan investasi. Yang pertama itu break-even point atau BIP. Analisis titik impas atau disebut break-even point atau BIP. Ini suatu teknik analisis biaya, volume penjualan dan profit. Terus yang kedua, net present value atau NPV. Ini nilai sekarang bersih, adalah caranya itu menganalisis manfaat finansial yang digunakan untuk mengukur layak tidaknya suatu usaha. Dilaksanakan dilihat dari nilai sekarang atau present value. Arus kas bersih yang akan diterima dibandingkan dengan nilai sekarang dari jumlah investasi yang dikeluarkan. Yang ketiga, internal rate of return atau IRR. Itu perhitungan yang penting, sering digunakan untuk menentukan apakah suatu investasi yang berharga. Investasi umumnya dianggap berharga jika IRR-nya itu lebih besar daripada kembalinya dari rata-rata peluang investasi yang sama, atau jika lebih besar daripada biaya modal kesempatan. Lalu yang terakhir, payback period atau PP. Ini jenis metode berapa lama investasi akan kembali atau periode yang diperlukan untuk menutup kembali mengeluarkan investasi atau initial cash investment. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bila muwafiq, bila kumitorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.